Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sajidah Sasabila, NIM 18040564042 dari kelas Sosiologi 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Michel Foucault. Michel Foucault lahir di Perancis pada tanggal 15 Oktober 1926 dan meninggal di Paris pada tanggal 25 Juni 1984. Foucault adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan intelektual, kritikus, dan sosiolog. Karyanya yang menelaah tentang kekuasaan dalam hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan diskursus telah banyak diperdebatkan secara luas. Bukunya seperti Madness and Civilization pada tahun 1965 dan The History of Sexuality. Kemudian pada usia 25 tahun, Foucault menerima agregasi. Pada tahun 1950, Foucault bekerja di rumah sakit jiwa. Kemudian pada tahun 1955, Foucault mengajar di Universitas Uppsala, Swedia. Pada tahun 1970, Foucault diangkat sebagai dosen sejarah sistem pemikiran di Prancis. Foucault juga dikenal sebagai ahli sosiologi tubuh atau The Sociology of Body. Dan pemikirannya Foucault itu banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Kemudian di slide kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Foucault. Menurut Foucault, kuasa bukanlah milik para raja, presiden, perdana menteri, atau para penguasa lainnya. Akan tetapi, relasi kuasa itu bersifat transnasional, abstrak, dan subjektif. Teori relasi transnasional ini maksudnya bahwa kekuasaan itu tidak terbatas oleh geografis. Sedangkan abstrak maksudnya bahwa kekuasaan itu tidak berwujud secara nyata, dan subjektif bahwa seseorang bisa menjadi subjek kekuasaan maupun menjadi objek dari kekuasaan itu sendiri. Kemudian di slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan dari Michel Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan itu bukanlah hak milik atau properti, tetapi sebagai strategi seseorang atau kelompok dalam mengendalikan kelompok lainnya dalam satu ruang tertentu di mana mereka itu saling berkompetisi. Kemudian kekuasaan itu tidak dilokalisasi, tetapi menyebar di mana-mana. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Kemudian kekuasaan itu juga tidak bersifat destruktif, melainkan bersifat produktif. Di slide ini saya akan menjelaskan relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Menurut Foucault bahwa kekuasaan itu berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Kuasa itu menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu, sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Menurut Foucault, terdapat hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan suatu wacana yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Melalui pengetahuan, aktivitas dan kehidupan diatur dengan aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan berfungsi sebagai kontrol sosial. Masyarakat juga dapat membentuk bangunan pengetahuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warga bertindak dan bertingkah laku, atau membatasi hal-hal tertentu. Di sini terdapat praktek suatu pendisiplinan yang dilakukan dengan kontrol pengetahuan atau wacana. Praktek tersebut dalam masyarakat modern tidak selalu berupa fisik. Contohnya yaitu CCTV. Slide ini saya akan menjelaskan tentang produksi dari wacana. Relasi dapat dibentuk dan diproduksi melalui berbagai wacana yang saling mendukung.
Wacana tersebut menjadi sebuah pengetahuan umum yang dikonsumsi oleh publik. Wacana ini membatasi cara pandang kita tentang sesuatu, sehingga pengetahuan umum yang disebarkan dalam berbagai aspek pengetahuan yang saling melengkapi dapat menggambarkan realitas yang diterima oleh publik. Struktur diskursif menentukan pandangan kita terhadap suatu objek dalam batasan tertentu. Misalnya di sini saya memberikan contoh wacana dari wanita gemuk. Wanita gemuk itu menginginkan bentuk badan yang ideal. Wacana bentuk badan wanita yang ideal yaitu seperti putih, langsing, dan cantik. Wacana perempuan ideal tersebut diproduksi melalui media massa dan omongan masyarakat, di mana media massa dan omongan masyarakat tersebut menjadi produksi dari wacana. Ya, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan wanita gemuk yang ada di slide sebelumnya. Di sini wanita cantik menurut persepsi dari wanita gemuk yaitu cantik, langsing, dan putih, sehingga mereka berusaha untuk menguruskan badannya. Ia melakukan berbagai diet dan melakukan perawatan ke dokter kecantikan. Hal tersebut telah terjadi relasi kuasa antara dokter dengan pasien. Mengapa? Karena relasi kuasa tersebut dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Dokter setelah lulus mendapatkan ilmu pengetahuan dan gelar. Hal ini, dokter memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan kepada si pasiennya. Selain hubungannya antara dokter dengan pasien, mahasiswa dan dosen juga bisa disebut sebagai relasi kuasa. Kemudian ada bidan dengan ibu yang sedang melahirkan. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.